Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di playlist Membuat API Sederhana menggunakan Node.js, Express, dan MySQL bersama saya Muhammad Putragi. Pada video kali ini, kita akan membuat project kita lebih rapi lagi. Nah, kita kembali ke file student_routes.js. Nah, di sini kita sudah membuat 5 route, yaitu melihat seluruh data, menambahkan data, melihat data mahasiswa untuk satu mahasiswa, memperbarui data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Tapi kalau kita lihat, di sini masih terlalu panjang. Kita tidak dengan mudah melihat kalau router ini itu untuk melihat seluruh data, kemudian router yang ini untuk menambahkan data. Nah, itu masih belum terlihat lebih jelas. Karena ada komponen, yaitu parameter kedua di sini yang berbentuk fungsi, dan ini itu bisa panjang. Nah, di sini kan kita cuma mengembalikan data ya, cuma mengembalikan respon, kemudian kita kirimkan suksesnya apa, message-nya apa. Dalam kasus yang sebenarnya itu nanti di dalam sini itu akan panjang, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita langsung kita masukkan saja di sini, itu akan file kita akan menjadi panjang. Nah, di video kali ini kita akan membuat file tersendiri untuk fungsi ini saja. Jadi nanti di satu file tersebut isinya adalah fungsi-fungsi atau yang kita sebut adalah controller. Nah, jadi di file student_routes ini nanti kita hanya mengimport controllernya saja. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini di root foldernya, di root project, kita membuat folder baru namanya adalah controllers. Kemudian, sama seperti routes, karena kita ingin membuat controller untuk student, jadi kita membuat file baru namanya student controller.js. Nah, di sini kita tinggal membuat fungsi yang seperti ada di sini gitu. Nah, karena kita ingin mengekspor juga fungsinya, jadi kita di sini menuliskan exports dot nah, export dot get all students gitu. Sama dengan, nah baru di sini nanti ada fungsi yang bakal kita pakai. Ini pakai S ya. exports.getAllStudents gitu. Nah, fungsi di dalam sini itu seharusnya sama seperti fungsi yang ada di sini. Nah, di sini kan dia ada rec, ada res. Begitu juga di sini. Jadi kita ada rec, kemudian ada res, dan ada yang ketiga yaitu next. Nah, next ini untuk middleware ya. Nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya gitu apa itu middleware. Nah, sekarang ikuti saja dulu. Di sini itu bisa kita tuliskan sama res.send, res.status dulu ya. Status, kemudian 200, kemudian kita kirimkan JSON, kirimkan sukses, true, kemudian message-nya apa ya? Yang tadi melihat seluruh data mahasiswa. Nah, jadi ini kita pisahkan sendiri untuk fungsinya di file baru gitu. Nah, biasanya saya itu menambahkan di sini di atas beberapa komen yang menggambarkan fungsi di bawah ini untuk apa. Jadi yang pertama itu ada add description-nya. Description-nya apa? Jadi di sini untuk mengambil seluruh data mahasiswa. Kemudian yang kedua ada route-nya. Nah, route-nya itu di mana? Dan metodenya apa? Nah, di sini kan untuk melihat seluruh data mahasiswa kita menggunakan metodenya get. Saya tuliskan get, kemudian route-nya itu apa? Saya menggunakan /API/students. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada hak aksesnya. Siapa yang bisa mengakses ini? Apakah private, apakah public? Nah, di playlist ini kita membuat public semuanya karena kita tidak meng-cover materi autentikasi. Mungkin materi autentikasi itu di playlist sendiri gitu ya nanti. Nah, untuk controller itu biasanya saya membuat 3 komen ini untuk menjelaskan fungsi di bawah ini nanti seperti apa. Nah,
Ini saya buat dulu untuk semuanya ya. Export dot. Nah, di sini kita mau mengekspor untuk fungsi yang menambahkan student. Jadi kita tulis create student. Untuk isinya itu sama, request, respond, dan next. Nah, untuk isinya kita kopas saja dari student routes. Di sini isinya adalah rest status ini. Kita copy. Nah, gitu. Di sini juga kita copy. Ini menambahkan data mahasiswa. Sekarang route-nya adalah API student, tapi kita pakai post. Tuh, kemudian kita copy lagi. Di sini melihat data satu mahasiswa. Route-nya adalah API student/id. Nah, untuk ini kita copy dulu di sini. Nah, kemudian untuk yang edit, metodenya adalah put, routingnya sama, public. Di sini kita copy juga. Nah, yang terakhir adalah delete. Delete itu untuk menghapus. Sama, route-nya sama, aksesnya sama. Di sini tinggal kita ganti menghapus. Nah, ini kita save. Kemudian di student route sini kita import. Di sini kita tinggal panggil saja const student controller sama dengan require. Kita ingin memanggil file student controller, artinya kita harus keluar dulu dari folder routes, -2, kemudian slash. Nah, kita ke file folder controllers, kemudian ke student controller. Nah, seperti itu. Di sini ini kita bisa hapus. Bisa kita ganti dengan student controller dot. Nah, di sini kita mempunyai, kalau untuk get itu kan get all students ya. Nah, kita get all students. Untuk post kita ganti dengan student controller dot create student. Gini ya. Kalau teman-teman agak panjang gitu ya nulis student controller dulu, itu mungkin menyusahkan, ini bisa kita ganti dengan destructuring maksudnya. Di sini kita menggunakan kurung buka kurung tutup, jadi kita tuliskan saja langsung get all students, kemudian create student, dan di sini itu bisa kita hapus saja. Nah, jadi langsung seperti ini. Kemudian untuk update, itu tadi belum kita ganti ya namanya. Create student, kemudian kalau melihat data satu mahasiswa ini, kita ganti jadi get student tanpa S, kemudian update student, kemudian delete. Kita save. Di sini kita panggil dulu semuanya. Create student, get student, update student, dan delete student. Ya. Untuk di sini kita menggunakan get student. Kemudian di update ini kita menggunakan update student. Di delete kita menggunakan delete student. Nah, kalau dilihat ini akan menjadi lebih rapi lagi dan lebih mudah dibaca ya. Nah, tapi permasalahannya bukan permasalahan juga sebenarnya, tapi kalau kita lihat di sini kan URL-nya sama untuk 2 ini, dan untuk 3 ini URL-nya juga sama. Ada nggak sih caranya supaya kita nggak perlu lagi nulis ini? Nah, ada caranya. Jadi kita di sini masukkan router dot, tapi jangan metodenya dulu, tapi router dot route. Nah,
Route-nya apa, URL-nya apa, kita tuliskan di sini slash. Kemudian untuk URL slash itu kita tambah lagi, kalau metodenya get, dia menjalankan fungsi yang mana? Get all students gitu. Kemudian kita tambahkan lagi dot post. Kalau dia post, apa yang dijalankan? Create student gitu. Nah, jadi dua baris ini bisa kita hapus. Nah, jadi lebih singkat ya. Nah, kemudian untuk tiga baris yang di bawah ini juga bisa kita singkat lagi, router.route. Nah, route-nya adalah /ID. Semuanya kan colon ID ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk get, itu akan menjalankan fungsi get student tanpa S. Kemudian ada put. Kalau put, dia akan menjalankan update student. Kalau dia delete, dia akan menjalankan delete student. Nah, ini kita hapus yang di sini. Nah, jadi sekarang langsung dua baris gini aja ya, dan student routes kita udah rapi banget. Nah, controllernya udah kita pisahkan dan juga kita membuat deskripsinya supaya lebih mudah dilihat. Coba sekarang kita cek, kita jalankan dulu npm run dev. Nah, setelah jalan kita buka Postman, kemudian kita jalankan untuk get seluruh mahasiswa, kita send. Nah, bisa, kemudian untuk post, untuk create bisa, untuk melihat satu data mahasiswa juga bisa, untuk mengupdate juga bisa, dan untuk delete juga bisa. Jadi tadi kita hanya merestruktur foldernya saja. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai situ. Saya cukupkan videonya. Selamat malam semuanya, dan semoga bermanfaat.